Nah, yang ketiga adalah self efficacy. Self efficacy itu Self-efficacy. adalah gini. Oke lah, saya belum bisa naik mobil, tapi once saya bisa naik mobil gitu. Jadi itu adalah kepercayaan diri untuk masa depan. Masa depan. Nah, orang-orang yang mau menikah itu kan sesungguhnya kepercayaan dirinya untuk masa depan. Perlu ditumbuhkan nih self efficacy-nya kan. Ayo bisa, mampu gitu. Nah, Optimis dengan masa depan. iya, optimis dengan masa depan. Gimana caranya? Self-efficacy. Caranya adalah ya kembali ke self confidence itu dengan pengalaman-pengalaman. Bagaimana ada Bukan pengalaman pacaran kan, Kang? banyak Aku pengalaman nembak orang. banyak Gua yang jadi ahli. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Holid. Dan ini tamu istimewa saya ya. Kakak saya, abang saya, terus juga guru saya juga ya. Public speaker yang luar biasa, jejaringnya juga luar biasa gitu ya. Kita langsung aja ngobrol sama Kang Nugi Al-Afghani. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa mic-nya jadi ada 3 Kang ya? Mana. Kang Furqan 1, 2, ini 3. Itulah khasnya Kang Nugi. tapi ada yang saya suka ngeper kalau dengan Kang Nugi karena suaranya pasti akan lebih bagus dibandingkan saya. Ampun. Nah, makanya itu pertanyaan yang sering kali diulang. Kang, gimana? Kenapa sih Kang Nugi botak gitu? Saya bilang saya mempertahankan suara saya gitu supaya microphonic voice. Karena punya microphonic face. Bener. Jadi voice and face. Jadi ada mic-nya. Ada gitu. mic-nya kemana-mana. Tapi emang suaranya renyah banget. Jadi kalau teman-teman nih, kemarin kita udah pernah ngobrol sama Kang Wildan juga. Ini gurunya beliau kalau ngomongin radio, terus juga ngomongin tentang suara. Saya langsung cek dulu nih Kang, bener nggak nih? Jangan-jangan nih ada yang nggak pas nih gitu ya. Karena Kang Nugi ini udah puluhan tahun teman-teman di dunia public speaking. Betul Kang? Mulai cerita dulu Kang Nugi. Iya, jadi awalnya dulu waktu masih kuliah tahun Dari 2001 ya, 2001 ya. Masih kuliah 2001 terus masuk ke dunia radio ya waktu itu 2001 sampai 2009. Masih kuliah itu di ya? radio ya. Waktu masih kuliah 8 tahun di radio. Makanya nggak beres-beres tuh di akhir tuh sebenarnya gini, saya tuh kuliah ngebut Kang Furqan. Iya, siap. Jadi dulu sebelum ini jadi ngomongin Iya, nikah emang ya. aku harus ceritain ini. Jadi waktu kuliah itu udah ngomong sama ayah ibu tuh pengen nikah cepet nih gitu. Beresin dulu. Wah, langsung semangat gitu ya. Ada alasan. Ada alasan lalu beresin gitu ya. Subhanallahnya itu dilancarkan sama Allah gitu sampai semester pendek ngambil ke atas tuh Kang. Bang ke atas cepet. 3 tahun setengah tuh udah beres gitu ya mata kuliah itu. Tinggal nyusun. Tapi yang luar biasanya pas waktu terakhir mau nyusun, ada satu mata kuliah nggak keluar nilainya. Padahal saya ikut UTS, ikut UAS segala macam. Saya tanyain dosennya, kata dosennya ulang lagi. Gitu ya. Tapi saya jadi terhambat dengan satu mata kuliah. Beresin itu. Nah udah beresin itu kan terus biasalah ya banyak waktu kosong ya. Tapi sejak kuliah itu semester 5 tuh saya ngambil semester 7 Kang. Wow. Jadi saya udah di Artinya radio. Kang Nugi itu serius sebenarnya. Saya tuh udah di radio gitu. Udah di radio. Jadi dari mulai semester 5 itu saya emang membuktikan diri kepada orang tua. Saya udah nggak minta gitu. Dari semester 5. Dari semester 5 terus saya udah nggak lagi minta bayaran kuliah segala macam. Luar biasa. I handle it gitu ya. Jadi kita menunjukkan dulu kan. Iya. Ya, menunjukkan. Bahwa saya siap menikah. Gitu. Tapi nggak diizinin nih. Oke. Akhirnya sekolahnya masih, terus juga kuliahnya masih, terus juga masuk ke dunia radio sampai beres di kuliahan. Minta izin, masih belum diizinin. Karena teteh belum nikah. Ya ngelangkahin. Akhirnya suatu saat saya lobby ayah gitu. Dan ayah ngizinin asal teteh kamu ngizinin.
Teteh bilang, ya udah kamu aja duluan, nggak apa-apa kok gitu. Akhirnya 2003 itu saya nikah. Masih kuliah waktu itu berarti? Udah beres. Udah beres. 2003 umurnya 23 tahun. Ih, sama kayak aku waktu nikah. 3 hari. Oke. 23 tahun 3 hari. Jadi nikahnya tanggal 12 Oktober. Tahu banget ya. Gitu. Tanggal 9 Oktober itu saya ulang tahun dulu. Oh, 12 Oktober saya bernikah. Oh gitu. Jadi 3 hari setelah milad ulang tahunnya. Iya. Oh, ngerti. Gitu. Seru-seru. Itu kenapa ingin nikah muda dulu kan? Kok kenapa jadi kesini ya? Nanti sebelum ke komunikasi nih. Iya. Jadi waktu itu 2001 itu kan udah masuk radio Kang ya. Nah, anak radio itu kenapa ya suaranya selalu menipu orang gitu. Maksudnya gimana Pak? banyak yang Banyak datang, fans, ada ya gitulah, fans tingkat RT lah. Iya, ujian ya. Apa gitu, terus saya bilang aduh ini daripada ini mending saya beresin deh gitu ya. Betul. Lucu Kang, ada secret admirer gitu, teleponin gitu. Gitu ya. Ada yang Kang tahu Kang Nugi tadi ada di sini pakai baju ini. Itu mengerikan. Itu serius sampai seperti itu parahnya. Saya bilang aduh. Dulu engage radio tuh luar biasa. Engage-nya luar biasa. Luar biasa ya. Sampai gini, telepon misalnya, halo gitu, dengan radio MQ ya. Dengan siapa ini gitu ya. Terus kita sebutin namanya. Kang udah nikah belum? Gitu pertanyaannya. Live semudah itu enggak. Kaget ya. Iya. Ngerti di luar itu di ya. luar itu. Tapi ke kantor. Ke kantor. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu untuk anaknya, adik untuk kakaknya. Ibu juga. Iya. Bukan dia tapi ibunya untuk kakaknya. Iya gitu. Nah dari situlah. Dan emang penyiar dulu tuh artis banget. Aduh. Iya kan maksudnya. Iya. Masa-masa itu ya. Masa 2000. Itu, betul. Yes, 2001, 2002. Betul. Itu masa radio kuat-kuatnya. Artinya saya aja Kang. Dulu aku kan masih SMA waktu ada seperti itu. Saya kalau ke MK itu bangga banget ngelihat MK FM. Udah tempatnya bagus. Orang-orangnya juga keren-keren. Masih SMA ya? Iya. Saya kok jadi ngerasa tua. Sama kemarin waktu saya ngisi waktu saya di Facebook kan gini. Buat teman-teman semua tolong saya mau bener ini hapus-hapusin gitu ya. Terus dia bilang, Kang saya tuh kena Kang Furkon dari mulai SMA loh. Ya Allah saya ketuaan. Iya bener kadang suka kayak gitu. Kang, ini ada yang menarik. Banyak mungkin yang masih nggak tahu siapa Kang Nugi. Terus juga apa aktivitas Kang Nugi sekarang. Terus sebelum kita nanti ngomongin tentang komunikasi dan yang lain, mungkin boleh kenalan dulu sama Kang Nugi. Iya benar ya. Masih banyak yang belum kenal memang. Jadi saya ini dulunya orang broadcasting dari tahun 2001 sampai 2009 itu di dunia broadcasting. Tapi sejak itu ketertarikan di dunia broadcasting, komunikasi itu sangat tinggi sekali gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan ketika keluar dari radio itu saya mau jadi 2 hal. Yang satu adalah saya ingin bisnis dan satu saya ingin juga terjun di dunia training gitu. Training. Nah sejak saat itu saya keluar dari radio, saya buat sebuah IO, event organizer, Koping Creative Solution. Nah setelah itu terkenal banget itu ya, banyak banget udah menghandle. Alhamdulillah ya, event-event ya. Terus setelah itu juga terus aktif ya di dunia MC gitu ya, di dunia training. Sampai akhirnya ada satu titik di mana udah deh, aku stop nge-MC deh gitu ya. Stop nge-MC. Teman-teman aja gitu yang di bawah-bawah gitu yang MC. Biar saya jadi orang yang menginspirasi MC untuk jadi MC gitu. Ngajar di dunia public speaking. Untuk public speaking. Dunia public speaking. Ya. Yang etos itu kan? Ya, itu etos itu sebetulnya telat, late product. Jadi sebelumnya saya ngajar public speaking dulu dan belum terbentuk etos, belum bikin etos. Etos itu 2018 akhirnya. Easy to speak. Ya, easy to speak. Dan berapa alumni sekarang kan? Udah berapa angkatan? Baru 13-14 batch. Banyak dong. Sedikit. Banyak lah. Itu yang dilembagakan. Yang tidak dilembagakannya sebenarnya lebih banyak karena dulu kan hit and run aja. Belum ada namanya. Nah kalau sekarang well managed lah ya. Saya lihat
ada anak muda yang keren di Bandung gitu ya, well managed gitu, namanya Setia Furkonholid. Saya juga Kalau bisa. Saya belajar dari Kang Furkon. Iya, benar. Akhirnya ya gitu ya, bikin trainingnya, bikin e-learningnya, bikin bukunya, Luar biasa. gitu kayak gitu ya. Buku gitu. gimana kabarnya? Ada buku tuh Aku sudah ingin baca nih. sedikit lagi. Jadi Jadi teman-teman harus baca nanti, iya, bagus banget. tinggal ngumpulin testimoni sedikit ya, testimoni dari teman-teman alumni. Jadi gara-gara COVID nih produktif banget deh. Udah ada Ethos for Podcast juga. Iya. Apa aja Kang tadi produknya tuh? Selain Kalau di pandemi ini luar biasa ya. Pandemi itu Jadi Allah banyak produktif hadirkan apa ya? Produktivitas baru ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan jangan mengeluh ya Kang ya. Nah, itu. Jangan ngeluh ya, justru jadi kreatif harusnya. Itu. Saya yang luar biasa ya di pandemi ini, produktivitas baru di dunia training plus juga bisnis lain gitu yang sedang dibangun gitu. Jadi oh ini nggak ada alasan kita untuk bersedih gitu. Ini keren. justru ada peluang. Ada peluang. Tentunya jangan lupa kita pun belajar gitu ya. Jadi selama pandemi karena di rumah, saya tuh sering ngepoin YouTube. Di YouTube ini banyak toko-toko kan. Betul. Ya dikepoin lah toko-toko itu gitu. Terus juga kan banyak kelas-kelas online. Iya. Ya udah ikut juga kelas-kelas online biasa, gitu ya. pembelajar ya. Ya alhamdulillah di situ dapat beberapa insight bahwa oh iya ya, agility, adaptatif dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah 2 minggu awal COVID buku selesai gitu Luar ya. biasa. Bulan kedua e-learning selesai gitu ya. Ini baru selesai sama Kang Wildan, baru diedit. Kemarin itu alhamdulillah tinggal launching. Terus ternyata di era COVID ini justru ada kelas-kelas online yang muncul ya. Podcaster. Iya, podcaster. For social media. Aku tuh bisa kayak gini karena aku ikutin, Pak. Ampun. Aku tuh ngikutin cuma sekali, Pak. Tapi aku punya tim yang lebih bisa dibandingkan aku. Saya bilang, pokoknya aku udah ikut Ethos for Podcast. Pokoknya aku harus buat. Nih aku mau pokoknya nih gimana caranya. Udah langsung disupervisi oleh Pak Wildan. Yes. Jadi Ethos for Podcaster, terus for social media, public speaking online, sosial media juga. Ya, terus juga ada Purpose of Life. Ada kelas Purpose of Life. Purpose of Life itu bagus banget buat teman-teman. 300-an peserta juga ya. Apa Kang kalau saya belum tahu yang Purpose of Life nih. Lebih ke berapa hari atau berapa 2 kali? hari. 2 hari. Oke. Purpose of Life itu kelas yang pelatihan berarti ya. Pelatihan untuk membuat tujuan hidup. Jadi kan kadang-kadang orang ini bergerak tapi nggak punya tujuan, nggak punya banyak apa sih ngapain gitu ya. Banyak ya. Ada orang yang sudah perform kan, tapi masih bingung juga mau ngapain. Apalagi kalau sudah tahu gitu. Betul. Nah, Purpose of Life ini sebetulnya saya pernah dapatkan dari Pak Happy Trenggono gitu ya di Indonesian Islamic Business Forum. Nah setelah itu saya juga dapatkan materi dari Mas Bambang, Coach Bambang ya dari Semarang. Terus saya mix up ulang dan akhirnya ketemulah pattern materi yang 2 hari ini ternyata ya luar biasa lah orang-orang tuh. Aku ingin ikutan Pak. Ini teman-teman. Kita bikin aja yuk. Purpose of Life for kelas jodoh. Siap. Mantap. Rame nih. Jadi karena gini Kang, saya juga mencari tahu bahwa banyak dari mulai pasangan, jangan kan ngomongkan pasangan, diri aja nggak ngerti mau jadi apa. Akhirnya rutinitas. Iya. Dari Senin sampai Jumat gitu lagi, Sabtu Minggu bingung, galau nggak punya jodoh gitu. Nanti kita langsung ke ini gitu ya. Banyak banget yang akhirnya atau cuman ya kalau hidupmu katanya tuh cuman kerja, cari uang, nikah, punya anak, mati, lalu untuk apa hidupmu? Untuk apa ya? Akhirnya nggak ada meaning di sana. Aduh, luar biasa. Ini saya banyak belajar juga dari Pak Prasetya M. Brata ya. Jadi tentang bagaimana sih memberikan meaning terhadap hidup ya. Sesungguhnya satu sih kuncinya adalah kehidupan itu adalah kualitas pertanyaan kita terhadap kehidupan kita gitu. Quality of question sama dengan quality of life. Gimana ya? Kalau bangun itu apa sih yang kita tanyakan pada diri kita sesungguhnya gitu? Mau ngapain? Untuk apa kita hidup gitu? Terus hari ini mau ngapain gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau ada pertanyaan yang lebih dalam gitu, itu akan menumbuhkan create habit lah gitu. Create habit baru, create habit yang kuat gitu. Penting ya kita banyak bertanya dengan diri kita ya.
self coaching ya akhirnya ya. Betul. Sangat penting. Merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, mau kemana kita gitu ya. Gitu. Ini luar biasa juga. Jadi ketika kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan apa untuk kehidupan kita, justru kita akan lebih bisa berlari daripada berjalan. Yang menarik lagi dari Kang Nugi ini, beliau juga ahli juga di komunikasi, Pak Sutri juga, pasangan juga. Kita kemarin pernah ngadain juga Ramadan ya? Ramadan, tapi nggak langsung gini kan. Kita Akang di mana, saya ada di mana gitu ya. Tapi lebih asik kan kayak gini, nggak ada delay, nggak ada masalah. Kalau kemarin karena COVID banget, jadi kita agak takut juga ketemunya gitu ya. Nah, Kang, ngomongin tentang hubungan ya, ngomongin tentang komunikasi. Karena komunikasi ini kayaknya luas banget. Banyak para cowok-cowok tuh yang nggak berani ngungkapin. Atau sebaliknya gitu ya, wanita juga ingin nikah, punya secret admirer gitu, tapi nggak berani. Akhirnya kalau di film Sakura yang terpilih gitu, telat itu gitu. Itu keren banget itu film. Bikin baper telat gitu kan. Harusnya kamu ngomong iya kamu telat, kamu pas ada keberanian ternyata dia momentumnya hilang gitu. Nah Kang, ini buat para jombloers nih, sebelum nanti ngomongin juga tentang yang udah nikah nih, gimana nih tips-tipsnya Kang sebagai ahli komunikasi? Aduh. Jadi ya itu dia ya. Keinginan itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk disampaikan gitu, bukan disimpan. Ketika keinginan hanya kita simpan, maka keinginan hanya sekedar keinginan gitu. Kayak gini deh, saya ingin minum, tapi diem aja kan nggak diambil kan ingin. Kalau ingin minum itu bukan minum gitu. Benar nggak? Iya. Ingin minum, nggak akan bisa datang. Nggak bisa. Iya, saya ingin makan, nggak bisa. Benar. Tapi ya udah saya minum, langsung diambil kan, langsung minum gitu. Demikian pula teman-teman yang mau nikah, saya ingin menikah, ya hanya jadi keinginan aja. Kalau saya menikah, menarik. Saya menikah, makanya ya udah disampaikan, ngobrol gitu, ngomong gitu. Ada usaha, ada ikhtiar gitu. Tapi ada orang tuh yang takut ditolak. Itu kayaknya gimana sih solusi supaya ada? Katanya Kang sampai kalau saya suka dengar Kang Nugi ngomong tuh paling takut orang itu setelah kematian katanya ngobrol public speaking di depan gitu ya. Apalagi di depan mertua. Calon mertua gitu. Iya benar-benar. Jadi memang komunikasi ya. Jadi gini. Manusia itu punya 3 kepercayaan diri ya. Pertama adalah self confidence. Yang kedua adalah self esteem. Self esteem beda ya Kang ya? Iya beda. Yang ketiga adalah self efficacy. Self efficacy. Apa itu? Ya. Self confident atau percaya diri itu akan muncul kalau sudah punya pengalaman. Oke. Misalnya gini kan. Seseorang yang jago masak, ya percaya diri kalau masak. Benar. Gitu karena kan? Karena udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Betul. Kenapa orang belum bisa berkomunikasi di depan orang atau di depan publik? Karena belum punya pengalaman. Setuju. Gimana caranya bisa bicara? Iya bikin pengalaman itu. Itu self confident. Dilatih. Jadi ada latihannya. Nah makanya kalau misalnya Anda saya belum pede, berarti saya belum punya pengalaman artinya. Betul. Gitu. So gimana caranya? Ya udah Bismillah aja. Bismillah aja. Latihan dan ikhtiar. Gitu. Lakukan. Iya, self confidence ya. Oke. Self esteem itu adalah, jadi ginilah, saya analogikan dengan gini. Kalau saya punya uang 100.000 gitu. 100.000 itu saya kucek-kucek, injak-injak, tetap 100.000 nggak? Ya. Nilainya sama nggak? Sama. Nggak berubah kan? Nggak. Sesungguhnya kita itu. Ya kita itu nggak pernah rendah di hadapan orang lain. Karena kita tuh sesungguhnya bernilai gitu. Kita punya self esteem sesungguhnya. Hargailah diri Anda karena Anda ini berharga. Diciptakan oleh Tuhan itu punya otak yang luar biasa, punya hati yang luar biasa. Itu self esteem gitu. Jadi bagaimana kita memiliki kepercayaan diri yang berdasarkan ini potensi yang diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, yang ketiga adalah self efficacy. Self efficacy itu adalah gini. Oke lah, saya belum bisa naik mobil, tapi once saya bisa naik mobil gitu. Jadi itu adalah kepercayaan diri untuk masa depan. Nah, orang-orang yang mau menikah itu kan sesungguhnya kepercayaan dirinya untuk masa depan.
perlu ditumbuhkan nih self efficacy-nya kan. Ayo bisa, mampu gitu. Nah, Optimis dengan masa depan. iya, optimis dengan masa depan. Gimana caranya? Self-efficacy. Caranya adalah ya kembali ke self confidence itu dengan pengalaman-pengalaman. Bagaimana Anda Bukan pengalaman pacaran kan, Kang? banyak Aku pengalaman nembak orang, banyak gue yang jadi ahli. gagal. Iya gitu. Jadi nah itu banyak orang yang salah. Pacaran. Pacaran Pacaran itu bukan pengalaman kan? bukan pengalaman ya. Gitu. Pacaran itu sama anak mertua bukan sama mertua kan? Benar. Yang diperlukan tuh sama mertuanya justru. Iya, benar. Iya. Tetap aja dia takut. gitu. Iya, bener ya. Sama mertua ngeper. Gitu. Udah 3 tahun pacaran gak nikah-nikah. Terus akhirnya. ngomongnya backstreet. Bener. Terus ngapain gitu? Berarti dia pecundang dong. Aduh. Harusnya berani langsung. Iya, berani. Aku ingin nikahin anak ibu gitu. Betul. Tidak bisa, oke, selesai. Tidak bisa, dunia tidak ya, bukan daun kelor dunia. Bukan daun kelor. Dunia masih luas panjang gitu. Kang, tapi kalau untuk perempuan, emang kan Wow, ini nih perempuan. ngomongin wanita nih beda. Yes. Iya, coba deh. Kalau laki-laki misalnya masih adalah keberanian itu, tapi wanita tuh tabiatnya katanya memendam, Kang. Ketika dia suka sama seorang, sampai aku pernah nanya nih ke semua grup kelas jodoh, kalau kamu suka sama seorang laki-laki, pilih mana? Kamu ungkapkan dengan keberanian kamu, atau kamu tetap pendam dalam hati, walaupun kamu tahu nanti dia akan menikah sama yang lain. Dan ternyata jawabannya, udah nggak apa-apa, di dalam hati aja. Was. Solusinya gimana dong, Kang, ini kalau para Ada dua sisi. Ada gini. dua sisi. Siapa yang mencintai seseorang karena Allah dan dia menahan dirinya untuk tidak memberikan hawa nafsunya ke situ, maka ketika meninggal dia dapat pahala jihad fisabilillah juga. Jadi syahid juga. Tapi sisi lain gitu ya. Ketika sesungguhnya dia menyampaikan kok saya jadi ngeblank gitu. Kok saya jadi ngeblank sedikit-sedikit. Jadi ketika seseorang punya, jadi manusia itu gini. Ada 3 tipe manusia lah. 3 tipe manusia. Manusia yang suppressing, Oke. ya, ada yang expressing, ada yang releasing. Wah, ini ilmu baru lagi nih. Apa itu, Pak? Suppressing itu adalah memendam. Ketika punya masalah gitu, simpan. Ketika punya keinginan mau menikah, sama Iwannya ini, simpan gitu. Sesungguhnya dia tengah, dalam tanda kutip ya, menyakiti dia sendiri. Dia simpan, tapi akhirnya jadi apa itu? Dia akhirnya apa? Ya udah deh, kalau stres dikit makan banyak, gendut gitu. Terus kalau udah nyimpen, pelariannya apa? Nonton gitu. Pelariannya hal-hal yang sifatnya nggak produktif gitu ya. Dan nggak menyelesaikan masalahnya. Nggak menyelesaikan masalah. Suppressing, disimpan. Dan yang bahaya untuk orang-orang suppressing adalah suatu saat dia akan meledak. Wow, bahaya. Orang-orang yang bunuh diri di dunia ini adalah orang suppressing. Jadi ketika menyimpan masalah, udah nggak kuat, meledak. Untuk orang lain positif, tapi untuk dirinya negatif. Makanya banyak sekarang penyakit GERD namanya, lambung kena, asam lambung, gitu kan ya, MAH, gitu. Nah itu adalah orang-orang yang suppressing, punya masalah disimpan, migrain. Gitu, Jadi ada ininya ya, ada korelasi sama fisik psikosomatis. Migrain juga. Migrain. Jadi itu psikosomatis itu suppressing. Orang-orang suppressing itu khas sampai ujung-ujungnya, nauzubillah ya, bunuh diri. Nanti yang luar biasanya gini, coba trash berita-berita tentang bunuh diri ya, ngobrol sama tetangganya gitu, orang ini kan baik, iya bener baik, sering ke masjid, sholatnya tepat waktu, nggak pernah ribut sama orang-orang gitu, tapi kenapa dia bunuh diri? Bisa jadi ya karena dia menyimpan, memendam itu semua. Jadi orang-orang suppressing kelihatannya baik kan, karena nggak ada masalah, karena nggak ada masalah, karena nggak pernah keluar masalahnya. Iya. Lain dengan orang expressing. Nah, orang expressing itu cenderung tidak disukai oleh orang lain. Kalau ada masalah, langsung dia ngomong, langsung jebret, langsung marah gitu. Tapi bagi dia aman, bagi dia positif, nggak ada masalah. Enak banget. Selesai. Tapi kata orang lain, jangan deketin dia. Dia orangnya pemarah. Gitu. Itu expressing. Gue kayaknya ini deh. Nah, tinggal milih nih. Siap. Yang ketiga kan? Ini yang benar yang ketiga. Yang ketiga itu yang sesungguhnya Rasulullah lakukan gitu. Apa itu namanya? Releasing.
Releasing. Suppressing, expressing, releasing. Apa itu releasing? Releasing itu adalah ketika ada masalah, melepaskan masalah itu. Melepaskan masalah itu. Dengan apa? Kembalikan kepada Allah. Dengan doa, gitu ya. Kembalikan kepada zat yang memiliki permasalahan itu, gitu ya. Makanya ketika dalam sujud-sujud kita, silakan lepaskan, gitu. Menangisnya itu karena merilis, gitu ya. Berdoa, gitu. Sholat, gitu ya. Itu releasing, gitu. Yang luar biasa. Jadi mengadunya ke Allah. Mengadu ke Allah. Bukan ke wall Facebook atau Instagram story. Termasuk ketika dia berikhtiar, gitu. Merilis kepada orang-orang yang tepat. Kan releasing. Hubungilah Kang Furkon saya teh suka itu sama itu ikhwan Kelas gitu, jodoh dong. makanya ke kelas jodoh. Nah, jadi itu releasing yang benar kan. Itu releasing yang benar. Jadi releasing itu adalah melepaskan. Jadi positif energi. ya Kang ya akhirnya. Orang-orangnya selalu ikhlas itu kan gitu kan. Ya, kayak gini, Rasulullah suatu saat bilang, sebentar lagi ada orang yang mau sebenarnya orang yang lewat jalan kita ini adalah ahli surga. Gitu. Betul. Siapa gitu kan. Ada sahabat yang kepo ikutin. Ya singkat cerita adalah apa sih apa amalannya? Amalannya adalah ketika sebelum tidur dia selalu memaafkan. Releasing itu. Itu releasing. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya gitu. Dan meminta maaf Simple, kepada cuman Allah. kayak gitu aja. Tapi masuk surga Allah. Itu kunci surga. Tapi susah loh. Kadang kan kita ya itu tantangannya gitu ya. Tantangannya bisa nggak ngerilis itu semua ya. Betul. Ya. Tapi kan emang kalau artinya kalau curhat tuh boleh nggak sih kan? Ini ngomongin komunikasi kan? Ini masih relate sama komunikasi kan? Apalagi akhwat nih, cewek-cewek tuh kan pada orang yang tepat makanya. Pada orang yang tepat. Hati-hati ya kalau yang nggak tepat gitu. ya. Dan nggak semua orang tepat lah. Jadi setuju. case-nya gini, misalnya ada permasalahan, terus, aduh saya mau ke Ustadz A gitu, ke Kiai A gitu. Sebentar, oke, secara agama sangat memahami permasalahan itu, tetapi secara personality kadang-kadang mengeneralisir. Itu agak hati-hati juga kalau bisa misalnya kepada ulama atau kepada ustadz yang kenal dengan siapa dirinya. Itu penting. Kalau enggak digeneralisir dan bahaya jadinya. Udah deh. Ini saklek, ini gitu ya. Padahal kan setiap orang punya studi kasus yang berbeda-beda, customize banget ya. Adaptatif dengan orang ya. Ini orangnya kayak gini. Dan Rasulullah SAW kayak gitu. Dengan orang ini nih, walaupun masalah yang sama, tapi beda hukum. Makanya gini kalau disebut sama siapa yang paling dekat sama Rasul, semua sahabat bilang aku gitu kan, karena touchment itu personal gitu, personal. Nah makanya curhat oke, boleh, tetapi pada orang yang tepat, suasananya tepat dan memang untuk tujuan yang tepat. Jadi bukan untuk ya hanya sekedar curhat aja. Kang, ngomongin tentang komunikasi, penting banget nggak sih komunikasi? Artinya gini, banyak orang yang aku mah introvert. Nah ini menarik nih. Aku introvert Kang. Ya udah, aku introvert. Bisa nggak sih dapetin jodoh? Aku kan emang nggak biasa ngomong. Itu ngomong. Iya. Gitu kan balik. Oh iya benar juga ya. Aku introvert, aku nggak biasa tuh gimana aku? Itu ngomong gitu. Iya benar. Gimana Kang? Apakah jodoh itu cuma untuk orang ekstrovert? Sehingga akhirnya ya hal-hal yang sifatnya analisis ya, aku introvert, aku orang feeling, aku orang ini itu hanyalah kalau saya ya excuse untuk menyembunyikan kekurangan diri saja. Oh gitu Kak. Saya khawatirnya gitu ya. Jadi excuse. Aku setuju. Aku sih orangnya introvert gitu. Padahal ini ngomong, ini bisa gitu. Semua orang bisa. Dengan apa ya? Dengan pengalaman, dengan belajar. Makanya kenapa ada kelas jodoh gitu. Asik, kembali lagi. Makanya kenapa ada etos? Harus belajar dulu public speaking ya Pak. Iya, jadi nah makanya ini lucu juga nih. Di kelas-kelas etos ya. Etos itu easy to speak. Jadi kelas etos itu kan bahas tentang public speaking ya. Siap. Tapi outputnya itu orang-orang ada bilang, kok Kang saya jadi lebih romantis ya? Kok Kang saya jadi lebih wise ya berkomunikasi? Iya memang itu. Inti dari komunikasi adalah ketika Anda mampu mempraktekkan komunikasi, ilmu komunikasi, maka Anda akan menjadi ayah yang lebih bijak. Suami yang lebih asik. Bukan arogansi. Istri yang lebih oke gitu. Kalau kata Ustadz Ahmad Humaydi itu katanya gini. Ustadz Ahmad Humaydi atau Ustadz Dudi Mutakin. Katanya gini. Jadilah orang yang enakeun.
yang nyaman, enak banget. Enaken itu siapa? Enaken untuk jadi suami, enaken untuk jadi istri, untuk jadi anak, untuk jadi pasangan, untuk jadi direktur gitu. Teman sahabat. Jadi enaken gitu. Orang tuh nyaman dengan dirinya gitu. Betul. Ya, kita nggak bisa. Dan Rasulullah SAW itu enaken banget ke semuanya. Betul. Ya, Dan komunikasi pribadi yang luar itu biasa. it's about ourselves, bukan about orang lain. Jadi gini. Tapi kan Kang orang-orang tuh nggak mau nerima, bukan nggak mau nerima Anda, tapi Andanya berusaha untuk diterima. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kan banyak ya yang menyalahkan orang lain, ya. Dan banyak Kang, karena Kang kelas jodoh nih, saya belajar dari kelasnya Pak Prastia Embrata itu beberapa membahas tentang syair lagu gitu ya, syair lagu itu. Banyak Kang syair lagu cinta itu yang menyalahkan orang lain, bukan berkaca kepada diri sendiri. Jadi blaming. Coba deh cek, maybe 80%, 90%. Setuju. Iya. Setuju. Love song itu nyalahin orang lain. Kau hancurkan aku. Ya, bener. Kau hancurkan gitu. Iya. Jadi nyalahin terus ya. Itu kan ada kan. Itu kalau baca dari awal sampai akhir lagu itu nyalahin orang lain. Saya bilang ini, ya dan ini itu ada di alam bawah sadar. Karena asik kita terus masuk Indonesia, anak-anak muda masih terus gitu dan akhirnya mereka blaming. Bahaya kan blaming ini? Bahaya ya. Bahaya. Akhirnya dia tidak tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya, itu dia. Serulah kalau bahas 30 menit sudah. Aduh, padahal ini kayak baru 5 menit ya aku ngomong nih. Sebentar kita ya. akan break dulu beberapa jeda. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Nugi Al-Afghani, luar biasa, komunikator yang luar biasa. Kita asik banget, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan sebentar lagi. Ya, kembali lagi di Setia Talks bersama saya Setia Furqon Khalid dan Kang Nugi Al-Afghani. Kang, tadi kita udah banyak ngobrolin banyak hal ya. Jadi komunikasi ini luas banget ya. Jadi ngomongin mental juga. Komunikasi itu kalau saya seringkali mengangkat ini di kelas adalah komunikasi itu adalah sebuah seni, Kang. Seni. Jadi komunikasi itu seni. Kayak kita nyanyi gitu ya. Kalau misalnya kita nyanyi itu nggak bisa, kayak orang bisa ngomong, orang bisa nyanyi semuanya gitu. Iya. Tetapi ada yang sumbang, ada yang merdu. Bener. Nah, komunikasi juga sama. Orang tuh bisa speaking semuanya. Oke. Tapi bagaimana mereka berbicara ya berbeda-beda kesannya jadinya. Itulah seni. Itu seninya. Jadi seni dalam berkomunikasi. Nah, ada yang misalnya intonasinya naik terus gitu. Intonasi naik terus. Orang-orang yang marah kan intonasinya di atas ya Kang ya. Iya. Kamu tuh ya itu intonasi. Iya benar. Coba intonasinya turunin deh. Kamu tuh ya. Oh, itu kan lebih enak kan sesungguhnya ya. Jadi sesungguhnya orang itu bisa mengatur ritme dirinya. Gitu. Oke. Kapan dia mengatur ritme? Ya dia perlu melihat bagaimana situasinya sehingga ritmenya enak gitu. Kapanpun dimanapun. Kayak kita sama anak gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi marah ya. Dede itu ya. Coba bisa nggak marahnya? Dede, Abi nggak suka Dede kayak gitu. Udah kan beres sesungguhnya gitu ya. Nggak usah pakai intonasi tinggi gitu. Ya, kapan intonasinya tinggi? Itu ada juga Kang. Kapan intonasi tinggi? Ketika lawan bicara kita intonasinya tinggi. Jadi kalau dalam komunikasi itu samakan frekuensi. Kalau frekuensinya nggak sama, makannya nggak nyambung. Kenapa kita ditolak sama perempuan? Karena frekuensinya nggak sama. Wah, ini penting Pak. Gitu. Gimana Pak caranya supaya diterima? Frekuensi gimana Pak? Coba Pak. Ya banyak lah ya kan. Hei cowok dengerin ini teknik nih. Iya, nah makanya kayak gini kan orang itu menikah dengan sekufu. Itu kan frekuensi sesungguhnya kan. Iya benar. Kita tuh belajarnya gini deh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa sih doa kita enggak diijabah? Kadang-kadang bukan diijabah atau enggak itu urusan Allah gitu ya. Kenapa sih doa kita kadang-kadang kok kita ngerasa aduh kok enggak di ini ya karena kita enggak sama frekuensinya sama Allah. Gimana cara menyamakan frekuensi sama Allah? Bukannya kita jadi Allah ya, bukannya kita jadi Tuhan, bukan. Tapi menyamakan frekuensi. Kenapa? Sama frekuensi maka akan diberikan sesuatu. Jadi kayak ginilah. Istri kalau punya keinginan itu samakan frekuensinya dengan suami, maka suami akan memberikan sesuatu.
Entar, Pak langsung teknikal Pak. Misalnya nih, istri suka apa misalnya? Jadi gini, ini dulu ya tentang Iya. itu tentang ayat Konsepnya tadi ya. dulu ya, Ayat oke, tadi oke, ya. oke, Jadi ayat siap. tadi itu gini. Allah malaikat sholawat Allah sama malaikat sholawat. kepada Rasulullah Rasulullah SAW. Itu frekuensi. Nah kita doa ya pakai sholawat lah gitu. Sehingga nanti frekuensinya Sama akhirnya Allah buka akan pintu wujudkan. langit. Buka pintu langit. Buka pintu langit, doanya dikabulkan. Oke. Makanya satu kuncinya nih untuk para jomblowers adalah banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Doanya dibuka pintu langit dan doanya dikabulkan. Bahkan kata para ulama, satu sholawat satu doa, Kang. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau doa nih habis sholat gitu ya, kita mau doa apa aja? Allahumma fili wali walidayya. Sebelumnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru itu. Oke. Berikutnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Rabbi habli minas sholihin. Lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma afini fi badani gitu. Satu salawat satu doa. Keren nggak? Makanya kenapa? Supaya frekuensinya samain. Nah, termasuk kita dalam kehidupan. Kalau di NLP dikenal dengan pacing, leading, match and mirroring. Intinya ya. kan menyamakan frekuensi. frekuensi. Kalau frekuensinya sama, makannya akan enak dan akan enak kalau meminta gitu. Banyak laki-laki yang pengen akhwat solehah, tapi dia tidak memantaskan dirinya, maka dia tidak sama frekuensinya. Nah. Iya, ditolak terus lah tuh, Fah. Iya, nggak akan Gak bisa. sekufu, friend. Mantesin diri dulu dong. Iya, frekuensinya sama kan, minimal itu. Iya. Aduh, saya tapi masih jauh gitu. Bisa apa enggak? Bisa. Minimal kita sedang ngejar nih dalam proses Bisa. mengejar itu. Ya. Proses. Karena Allah itu menilai bukan hasil tapi proses. Isi koma itu bukan hasil tapi proses. Benar. Ya. Jadi kalau nih untuk para ikhwan, jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, Allah itu melihat prosesnya. Jadi gini, kalau ingin mendapatkan zam-zam dulu, kan sa'inya dulu gitu. Iya, betul. Yang luar biasa, sa'i itu tidak mendapat zam-zam itu bukan didapatkan di sofa atau di bukan di marwah, marwah. bukan. Tapi di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Artinya Adalah ya urusan kita mah ikhtiar aja lah. hasil mah nanti Hasil mah Allah aja gitu. jadi Udah datangin aja itu. sambil memperbaiki diri gitu ya. Datengin aja. Jangan dulu takut. Pakai tadi self efficacy. efficacy, pakai self efficacy. Kan kita punya self esteem. Kita pakai self esteem. Ayo kita cobain dulu gitu. Gagal nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu di berapa 7 kali balikan itu. Iya. Akhirnya nanti Allah akan berikan jodoh terbaik itu. Masya Allah, Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Di situ ya. dan satu keyakinan kita adalah Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Iya. Jadi siapapun orangnya yang nanti akan jadi sama kita itu yang terbaik. Kang, kalau technical deh. Ini udah tahu lah. Siap. Anggap Anda adalah anak muda itu. Anak muda, saya anak muda. Aku takut, nggak tahu tekniknya gimana. Saya adalah orang tua nih, ya, dari anak saya perempuan, gitu ya. Terus Anda datang ke saya, terus Saya sebagai anak muda yang mudanya, mau sudah kenal perempuannya belum? sudah. Oke. Cari tahu apa kesukaan dari mertua kita. Catet. Ya. Cari tahu Mahal apa nih. hobi dari mertua Hobinya. kita. Cari tahu apa interestnya ya, apa interest tuh ya, apa intention atau interestnya mertua kita lagi seneng apa gitu. Akhirnya Nyambung, komunikasinya nyambung. Jadi kalau misalnya datang ke mertua, misalnya gini, mertua suka martabak, datangnya pakai martabak. lah, gitu. Tambak dong. Mertua diabetes datang pakai martabak, nggak nyambung, friend. Kamu buat saya mati. Iya gitu. Jadi kalau misalnya nyambung, enak. Jadi gitu. harus tahu dulu. Tahu dulu. Ambil informasi sebanyak mungkin. Yes, gitu. Dek, bapak sukanya apa? Hobinya apa? Cari tahu dulu. Nah setelah itu kumpulin, itu baru. Saya pernah gini, ada satu cerita ya di sebuah tempat gitu ya, di sebuah tempat itu ada para pemuda-pemuda yang suka berdakwah gitu. Terus ada satu rumah dan rumah itu adalah rumah yang untouchable, Kang. Kenapa? Karena rumah itu adalah anjingnya banyak. Rumah itu anjingnya banyak. Mau datang ke situ itu para pemuda-pemuda itu nggak bisa masuk gitu karena apa? Anjingnya banyak. Iya. Tapi ada satu pemuda, dia bisa masuk ke sana dan berdakwah di rumah itu. Dan akhirnya orang itu jadi berbalik menyukai dakwah. Kenapa?
Karena pemuda ini itu mencari tahu tentang jenis-jenis anjing. Pelajari tentang apa itu anjing. Bagaimana itu anjing. Datang ke rumah itu, permisi, datang ke rumah itu, ngobrol sama orang yang punya rumah, dia lihat, "Oh, Pak, ini jenis ini ya, Pak?" Nyambung langsung, tahu nggak? Oke. Intinya adalah menyamakan frekuensi sehingga apapun yang kita inginkan. Nih, udah menikah atau belum menikah sama? Oke. Istri mau sesuatu ke suami, samakan frekuensinya dulu dong. Nah, gitu teknisnya gitu. gimana misalnya, Kang? Misalnya istri ingin apa, terus gimana cara ke suami? Nyamankan dulu suami. Berikan kenyamanan kepada suami, baru berbicara. Kisahnya Ummu Sulaim lah ya. Anaknya meninggal, gitu. Kalau disampaikan itu kan suaminya baru datang, capek. Bayangin, anak kita meninggal gitu. Istri macam apa kamu nggak bisa ngejagain gitu kan? Iya. Tapi yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah berdandan dulu. Itu kisah. Nah, makanya para jomblower salah satu PR kita adalah mengenal Rasulullah dan para sahabat. Sehingga tahu tuh kisahnya kayak gimana. Wah, Kang, saya udah nikah nih, istri saya pemarah. Coba baca deh kisahnya Umar. Umar dimarahin. Ada orang yang mau ngadu ke Umar. Umar sedang dimarahin oleh istrinya. Umar aja dimarahin, apalagi gue. Gitu kan? Bener. Gitu. Terus kata Umar, ya wajar karena istri itu yang mencucikan baju kita, yang memasak, ngurusin anak-anak kita. Wajarlah dia marah. Iya. Aku kan sebentar aja di rumah. Ya Allah Rabbana ya Karim. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran itu yang akhirnya menyebabkan kita lebih wise. Gitu. Kayak gini lah. Saya kalau di rumah ya, istri lagi diem, nggak mau ngomong nih. That's the problem. Saya bilang ada masalah nih. I will take a time. Gitu. Saya akan take time untuk nggak ngobrol dulu. Santai aja dulu, relax aja dulu. Take time karena istri juga perlu waktu kan untuk berbicara kan. Betul, udah santai aja. Daripada wah, ada masalah nih. Terus kita nyamperin ada masalah apa? Itu akan jadi rame. Santai dulu, tenang. Nih, take time. Lihat istri nyaman. Ketika dia nyaman, kita ngobrol. Sebetulnya kemarin tuh ada apa sih? Gitu. Nanti pasti ngomong gitu. Dan enak. Kondisinya enak. Jadi nyaman. Momen itu penting juga. Iya, makanya cari kenyamanan. Frekuensinya sama. Duh, Kang, suami saya susah tuh. Kalau dikasih tahu tuh main games mulu gitu misalnya ya. Banyak nih. Banyak yang kayak gitu. Curhat saya juga saya sama. juga suka main games, Kang. Waktu-waktu tertentu lah intinya. Jadi suami perlu jadi gini, suami itu menjaga kewarasan mungkin, Kang, sebagai seorang suami. Saya belajar parenting dari seorang parenting trainer ya, mengatakan gini, waktu anak-anak gitu, banyak anak-anak laki-laki yang eksplorasinya dibatasi oleh orang tuanya. Oke. Sehingga ketika sudah dewasa, dia ingin mengeksplorasi itu. Katakanlah mungkin ya suaminya yang suka main games dulu waktu kecilnya nggak boleh apa-apa. Nah sekarang tereksplorasi. Gitu, ada kesempatan untuk bisa. Nah makanya ini untuk kita yang punya anak-anak, ketika dia meminta eksplorasi untuk apa? Ikuti eksplorasinya, tapi yang positif ya. Supaya apa? Nanti di masa dewasanya dia akan jadi orang yang lebih wise. Oke. Itu ilmu yang luar biasa ya. Banyak orang-orang yang tanda kutip ya selingkuh hari ini. Kenapa? Karena dia kurang eksplorasi dulu waktu kecil. Jadi bagusnya untuk kita yang punya anak-anak, berikan eksplorasi yang positif untuk anak-anak, biar dia waktu dewasa dia tidak akan banyak bereksplorasi. Dia sudah tercukupkan eksplorasinya. Gitu. Nah, banyak orang-orang yang melakukan itu karena kurang eksplorasinya. Kurang main. Jadi ini tuh pertanyaannya apa sih? Kurang main, Kang. Maksudnya itu maksudnya kurang main, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ketika banyak gitu. dibatasi itu kan eksplorasinya langsung. Dan nanti suatu saat ketika dia merasa bebas, nggak ada orang tua, dia udah dewasa. Ini waktu gue dan terserah gue dan mau ngapain ini kan gue udah dewasa gitu. Mengerikannya, maaf nih Kang, saya kok jadi ini mengerikannya banyak. Iya misalnya pesantren apa orang-orang yang betul Kang. Saya nggak bisa mengeneralisir ya, tapi nggak harus itu ya, misalnya atau boarding lah atau apalah, dimana dia nggak, kan banyak juga yang memang dari hatinya dia memang seneng ingin di sana anaknya, tapi ada juga yang kayak orang tua ngebuang gitu ke anaknya. Itu yang menyebabkan saya, jadi kalau dalam hal ini ya saya kadang-kadang melihat bukan hanya katanya, tapi saya melihat sendiri. Jadi teman-teman yang dulunya di pesantren dari SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah
kuliah dia baru keluar gitu ya. Terus barengan kuliah sama saya. Kadang-kadang ya, saya bilang, kenapa mereka kok lebih nakal daripada kita? Saya bilang, ini kalau kata orang Sunda kayak kuda keluar tino gedogan gitu ya. Kayak kuda keluar dari sangkarnya. Saya melihat, ada masa eksplorasinya yang dulu dibatasi gitu. Luar biasa. Nah makanya ini. Nah terus gimana dong kalau suami kita kayak gitu. Nah ini ke teknis lagi. Iya. Take your time gitu. Apa sukanya? Ya kita ikut barengan. Atau di masa dia nyaman, misalnya jalan-jalan kan tanpa gadget misalnya. Nah, di sana kita ngobrol lah. Ketika nyaman kita ngobrol. Bi jangan main handphone terus, mainin Umi nggak apa-apa daripada mainin handphone gitu. Atau apa gitu. Jadi ada sesuatu yang disampaikan. Kang Nogi, ini menariknya ya. Aku tuh suka lihat trennya. Emang cowok-cowok nih ya, kalau udah nikah juga dia punya permainan hobi-hobi loh. Iya. Ada yang temen aku motor cross gitu kan. Ada yang tadi kalau game ya udah banyak lah. Sekarang gitu ya. sepedahan gitu ya. Terus juga ada yang mancing gitu ya. Emang cowok tuh kayak gitu atau gimana sih Kang? Apa itu juga karena masalah di masa lalu dia kurang tereksplorasi? Atau emang namanya laki-laki itu untuk menjaga kewarasannya laki-laki atau gimana sih? Most of us suppressing. Most of us itu kita ya, suami ya. Kenapa? Karena suami kalau ada masalah nggak mau ngomong. Istri kalau ada masalah harus keluar, harus ngomong. Itu tuh cara dia merilisnya. Kalau suami itu kalau ada masalah cenderung diam. Makanya banyak suami-suami yang ngerokok. Betul. Karena itu suppressing. Suppressing itu khasnya ngerokok. Gitu. Jadi orang-orang yang ngerokok itu sebetulnya kalau saya ngeliat orang yang ngerokok ini banyak masalah nih gitu. Jadi dia ngelepasin sebenarnya dengan rokok itu gitu. Nah, banyak dari kita. Tapi suppressing, bukan releasing itu. Suppressing. Iya, suppressing itu dia nahan. Ya nahan itu. Nahan, bukan melepaskan itu. Enggak lepasin. Gitu. Ya dia bicara melepaskan, tapi kan akhirnya apa? Menyakiti diri sendiri lah ya, maksudnya gitu lah ya. Bener. Enggak pada tempatnya lah. Enggak pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Artinya sebenarnya laki-laki itu butuh apa ya? Karena tantangannya begitu berat. Yes. Karena tanggung jawabnya begitu berat. Kayak pandemi ini kan luar biasa. Laki-laki tuh banyak mikir loh. Gimana saya ngidupin istri, gimana saya menarik itu kesian juga. Khawatir. Saya ngelihat juga. Saya ngelihat ya saya sempat ada case yang masuk ke saya gitu ya. Iya. Kang, kenapa saya jadi banyak kok saya jadi emosian? Kok Kang saya jadi gini? Waktu saya baca ya di era pandemi ini banyak yang bercerai. Mengerikan. Kenapa? Satu sisi istri menuntut, suami gitu juga banyak masalah dan ketuntut, jadinya akhirnya separate gitu, frekuensinya udah nggak sama. Gitu. Gimana cara menyamakan frekuensi? Berbagilah pengalaman yang menyenangkan. Maka frekuensinya sama. Misalnya maksudnya gimana Kang? Gitu. Dari kita tentunya punya artinya banyak kenangan, punya apa? Kita ngobrol lah tentang kenangan itu. Umi ingat nggak waktu kita ke Turki kemarin? Iya keren ya. Itu tuh enak tuh langsung nyambung. Gitu. Ya. Terus yang kedua, mohon maaf ya, agak dewasa, berciuman. Gitu. Berciuman. Karena berciuman itu energinya itu luar biasa, kuat gitu. Untuk yang halal tentunya. Dan beribadah suami istri. Itu ngecas karena supaya energinya tersalurkan. Karena gini, kalau menurut ahli cakra di dalam tubuh ini cakra Pak? Tubuh manusia itu banyak cakra. Cakra itu adalah keluarnya energi. Oke, siap. Gitu, dari atas gitu, bawah, sini. Pokoknya ada tuh sini. Dan cakra yang memang untuk ngecharge itu antara dua selangkangan, Kang. Jadi kenapa suami istri berhubungan gitu, maka dia akan lebih powerful daripada jomblo yang sendirian. Aduh, kamu jomblo kena berapa kali nih di podcast kita kali ini. Makanya cepet nikah. Ya, gitu, jadi kalau ada masalah gini. Makanya Kang Furkon walaupun sekarang lagi flu, lagi agak pilek gitu ya, tapi tercas kemarin di Bali. Ini buka-buka aja ya. Iya benar, itu penting kan, couple time itu penting banget. Itu Kang. Jadi penting kan? Jadi gini ya, sebagai suami mungkin ada me time. Betul, me time. Me time-nya suami ada. Betul kan ya? Suami itu perlu me time. Saya ada di buku itu saya tulis. Nah, kenapa sih orang main games itu me time-nya suami? Betul. Udahlah,
Tapi inget ya, me time itu Ada batasnya. ada batasnya, jangan Jangan bablas bablasan. gitu. Nah, terus yang kedua ada couple time. Couple time. Ada family Mengecas time. family time, boy time ya, boy time. Gitu. Ya itu ya perlu kita manage lah sedemikian rupa supaya Itu kita penting loh. Saya juga banyak dapetin informasi gitu ya, ya dari istri dari mana gitu yang mengeluhkan suaminya jadi apa ya? Ini Kang, ini kok jadi ke pasca nikah? Gak apa-apa ya, kan pranikah kamu udah kebanyakan sih dapat ilmu ya. Ini pasca nikah Kang, banyak yang istri merasa nggak dicintai, suami yang kurang romantis. Tapi aku pernah ngomong gini loh Kang, emang nggak ada sih laki-laki romantis? Laki romantis itu ini laki-laki romantis Iya. itu karena dia punya ingin sesuatu dari istrinya misalnya. Karena yang romantis itu cuman ada di drama Korea dan itu pakai pikirannya wanita. Iya. Kalau menurut saya gitu ya, itu membuat wanita kenapa ingin berjilid-jilid, ingin berepisode-episode karena itu tuh pakai otaknya wanita yang memang wanita paling suka digituin. Tapi sampai saya tanya, pernah saya diskusi gitu. Teh, menurut Anda itu yang opa-opa itu kan itu kan mirip wanita, saya bilang. Wajahnya, apanya. Iya. Tapi itu tuh Kang, bagi wanita tuh pas banget. Wanita tuh nggak butuh yang aku jadi bingung nih Nah, Kang. Kang, romantis itu adalah pacing. Romantis itu adalah menyamakan frekuensi, Kang. Bahasa saya ya, bahasa komunikasi ya. Romantis itu adalah menyamakan frekuensi. Betul, nggak ada laki-laki yang romantis. Tapi dia bisa jadi romantis ketika dia menyamakan frekuensi. Mau nggak dia diberikan sesuatu oleh istrinya gitu kan? Dia punya kemauan nih. Betul. Sebelum punya kemauan romantis dulu dong. Betul. Gitu. Nah setelah romantis baru istrinya memberikan sesuatu. Betul. Jadi romantis itu adalah suatu kondisi di mana dia menyamakan frekuensi dengan istrinya gitu. Dan itu ditumbuhkan terus, dihadirkan. Supaya apa? Sakinah mawaddah warohmah gitu. Iya. Kalau dulu kan awal menikah banyaknya nafsu ya, banyaknya wah menggebu-gebu gitu ya. Betul. Tapi kan setelah menikah itu ya. kita udah kayak teman sendiri gitu kan. Iya. Sama istri tuh udah kayak teman, Sahabat udah lah kayak gitu. sahabat, udah kayak gitu. Kadang rasa itu jadi mulai Biasa berkurang, biasa bahkan. Dan gimana caranya? Munculkannya dengan apa? Ya samakan frekuensi dengan romantis itu gitu. Munculin romantisnya, ajak ke Bali. Iya, kembali lagi. Aduh, daripada aku yang terus-menerus ditanya. Soalnya saya belum keluar nih. Saya belum ke Bali nih. Aduh. Pak, kebetulan Bali sedang kosong, Pak. Just for Harga information. lagi turun ya. Iya, emang bener. Yes, Diskon banyak-banyak. Wow. Wah, Anda harus sana, Pak. Sebelum harga mahal. Saya punya namanya kita suka bilang rapid test atau pokoknya hal-hal yang saya ingin Kang Nugi cepat jawab. Aduh. Siap Kang Nugi. Enggak banyak semoga lah. Nggak susah ya. Iya, nggak susah. Tapi ini kan ngomongin tentang belief systemnya seorang ya. Yes. Kang Nugi yang pertama. Keluarga atau bisnis? Keluarga. Public speaker atau jadi pebisnis? Public speaker. Oke. Itu berarti ini ya. Public speaker atau penyiar radio? Public speaker lah. Konseptor atau orang di depan layar? Wow, ini dua-duanya, saya lagi dua-duanya nih. Saya sedang meminta Anda untuk memilih salah satunya. Kan mana yang paling Anda boleh ngomong apa aja. Kalau sekarang konseptor. Konseptor. Really, ya konseptor. Oke. Punya banyak tim atau punya banyak bisnis? Punya banyak bisnis. Bertemu dengan orang baru atau belajar ilmu baru? Belajar ilmu baru. Introvert atau ekstrovert? Ekstrovert. Sendirian atau bareng keluarga? Bareng keluarga lah. Bareng anak istri atau bareng istri? Bareng anak istri. Oke. Quality time atau pelukan? Kan dua-duanya sama, bro. Enggak, beda. Quality time bersama. Ini pelukan. Beda. Ini pelukan. Quality time deh.
Siap. Quality time atau pujian? Quality time. Quality time. Karena di dalam quality time ada pujian. Pengen ya. Memberi hadiah atau dapetin hadiah? Memberi hadiah. Memberi hadiah. Udah selesai, Pak. Kang Nugi, banyak banget sebenarnya ini. Aduh, kenapa sih waktunya dibatasi banget? Aduh, banyak sebenarnya yang ingin kita bahas ya. Kang Nugi ini apa aja, tanya aja apa aja gitu. Kang Nugi bisa selesaikan semuanya. Ampun. Kang Nugi, Ya. ada sedikit nih. Mungkin ini walaupun di detik-detik terakhir, tapi ini kayaknya penting buat perbedaan. Kita pernah ngomong itu perbedaan antara pria dan wanita. Ya. Dan ini juga ngomongin komunikasi. Karena mungkin banyak laki-laki yang bilang wanita tuh nggak peka. Wanita tuh terlalu pakai perasaan. Atau tapi wanita bilangnya laki-laki tuh nggak peka banget. Apa sih Kang perbedaan wanita dan laki-laki supaya kita komunikasinya bisa paham antara suami istri atau misalnya dengan calon atau dengan mertua dan apa? Kuncinya adalah kita paham fitrah. Itu aja sebenarnya, kita paham fitrah bahwa laki-laki nggak peka, perempuan itu pakai perasaan, emang betul gitu. Laki-laki kalau ada masalah nggak mau bicara, perempuan perlu bicara, emang betul. Tapi wanita kalau lagi punya masalah wanita itu perlu dipancing, betul kalau Betul. Tapi dia perlu keluar. Betul. Satu sisi dia perlu dipancing, nggak mau keluar, tapi satu sisi dia perlu keluar. Betul. Jadi kayak gini deh misalnya, Dek ada masalah apa Dek? Nggak ada apa-apa. Terus kata laki-laki, oh ya udah, itu perempuannya pasti ngomel-ngomel. Kamu tuh yang nggak peka. Kan udah ngomong nggak ada apa-apa tapi iya gitu. Itu perempuan gitu. Bener. Nah, terus kayak di jalan ngeng, itu kayaknya enak ya apa? Itu tuh apa namanya bakso? Iya, enak. Udah ngeng pulang. Marah di rumah marah gitu. Kamu tuh nggak peka ya. Jadi gimana dong jadi cowok harus laki-laki frekuensi itu perlu memahami fitrah itu, bahwa perempuan itu nggak terus terang. Wow. Kan nggak terus terang kan itu kan ya. Jadi kita harus peka menjawab teka-tekinya. Iya, gitu. That's what husband are for. Jadi ketika kita mendengarkan itu oke, gitu. Yuk mau yuk ke pinggir yuk, gitu. Udah pinggir, gitu. Nah, makanya kalau untuk perempuan banyakin kode aja deh. Kayaknya itu berlian bagus sih yang tadi beliin gitu. Enggak juga. Laki-laki harus belajar peka. Tapi perempuan juga perlu memahami bagaimana sifat laki-laki. Sifat laki-laki. Gitu. Gimana Kang laki-laki? Kayak gitu ya, kayak gini, jumlah komunikasi gitu. Jumlah komunikasi laki-laki kan cuma 7.000 kosakata dalam sehari. 7.000. Perempuan 20.000 kosakata dalam sehari. Makanya cerewet. Makanya laki-laki kalau udah pulang ke rumah dari kerjaan nggak banyak ngomong. Udah habis kosakatanya. Ya wajar gitu. Bukannya nggak cinta nih, banyak nih. Duh laki-laki, aduh suami saya kok jadi nggak cinta gini. Bukannya nggak cinta. Tapi karena sudah habis komunikasinya, tinggal apa? Tinggal iya, bener. Dan tinggal body language aja. Iya benar. Tinggal body language aja. Oh gitu. Kan. Jadi perempuan, terus perempuan gimana dong? Kan 20.000 kosakata. Makanya laki-laki kalau istrinya di rumah ngomong terus dengerin. Karena kalau kurang dari 16.000 kosakata tidurnya nggak nyenyak dia, kesian. So apa yang perlu dilakukan? Cukup 3 kata aja laki-laki. Apa itu? Kuasai. Oh gitu. Oh gitu. Nah itu satu. Yang kedua, udah. Yang ketiga kalau ada agak Islami yang ketiga ya, Subhanallah. Udah aja gitu. Udah itu aja. Oh gitu. Subhanallah. Udah itu langsung. Jangan pakai solusi. Enggak. Nah ini kan kadang-kadang laki-laki itu tenang. Nanti aku akan. Perempuan bila bicara hanya ingin didengar. Laki-laki mendengar ingin memberikan solusi. Itu bahaya itu. Bang, apa? Aku jadi guru tuh, aduh capek banget ngadepin anak-anak. Terus kata suaminya apa? Ya udah kamu keluar. Bukan itu, aku hanya ingin didengarkan, Bang. Iya, aku pernah kayak gitu, iya. Gitu. Bener. Jadi istri itu hanya ingin didengarkan, suami itu kadang-kadang suka ingin memberikan solusi. Iya. Nggak Udah perlu, kuat gitu ya. Udah, cuman ya. gitu. Oh gitu. Subhanallah. Udah beres lah, udah. Kelar hidupnya gitu. Maksudnya harmonis insya Allah gitu ya.
Jadi ya itu ya, komunikasi itu seni, makanya dipelajari gitu. Banyak kelas-kelas komunikasi, kelas-kelas leadership yang bukan sebetulnya kadang-kadang kita mengaitkan, kelas leadership, kelas komunikasi itu ngomong di depan. Enggak. Tapi untuk diri sendiri. Yang terpenting adalah menumbuhkan self confidence. Gitu. Self confidence. Laki-laki nih, kalau self confidence sudah muncul kan, waduh, enak tuh. Mau cari Maisyah lebih enak. Berarti pengalaman yang luar biasa dia. Terus Harus berani mengambil risiko-risiko. Menaikkan self confidence, menguatkan self esteem, dan yakin terhadap self efficacy kita di masa depan. Jadi itu akan jadi luar biasa, insya Allah. Belajar banyak di kelas jodoh, insya Allah. Di etos juga. Insya Allah di easy to speak. Insya Allah. Dan ketika kita memahami lebih banyak tentang diri kita, maka kita akan lebih banyak memahami orang lain, gitu. Kang Nugi, ini ada di sesi terakhir. Udah 1 jam, Kang Nugi. Kang Nugi ada lagi ini nggak? Ada event lagi nggak untuk yang online yang teman-teman bisa ikutin? Oke. Jadi karena sekarang lagi era pandemi dan kita membuat beberapa kelas online, diantaranya ada kelas public speaking for social media, karena banyak orang-orang yang apa ini Kang? Live Public speaking for di social media ya. Live di sosial media. Nah, jadi banyak orang yang live di sosial media. Keren banget. Kita ingin naikin ini ya dong, naikin skillnya. Live itu kadang deketan gitu ya. Gimana caranya kita tetap proporsional, enak dilihat? Bagaimana gesture di sosial media? Karena kan sosial media kan cuma kita terbatasi frame gitu. Bagaimana gesture tangan kita, ekspresi muka. Saya aja harus ikut ini, mantep. Ya, insya Allah. Jadi public speaking for social media, ada kelas ada kelas podcaster. Ada yang terdekat, ada yang terdekat ya. Yang terdekat ini insya Allah di bulan depan. Nanti gimana caranya kalau teman-teman mau ikutan? Tadi ada, coba deh diurutin lagi aja. Public speaking for social media. Terus yang kedua? Yang kedua ada ethos for podcaster. Ya untuk kayak gini nih, biar kayak Kang Furkon. Asik gini ya, ethos for podcaster nih. Aku nih alumninya ya. Jadi bagaimana kita kan podcast itu ada yang kayak gini dialog ya, ada yang talk show, ada yang solo sendiri, solo podcast, ada yang banyak lah ya. Itu dibahas juga di sana. Podcaster juga. Dan ya ada kelas purpose of life ya. Kalau itu mungkin yang jadi inti-intinya lah gitu ya. Betul. Gimana caranya? Atau kita buat giveaway deh, Kang. Boleh. Kalau bisa kasih lah 1-2 gratis atau diskon, Kang. Iya. Untuk tapi harus follow dulu. Iya. Atau harus apa dulu? Ini ya, gimana? Ditayangin kapan? Jadi bingung nih kan. Oh iya. Nggak apa-apa. Untuk timingnya. Bebas aja. Nanti aja bebas untuk ya. yang Oke. kapanpun nggak ada masalah. Yang pasti kan tiap bulan ada aja. Siap. Gimana, Kang? Mau ngasih apa? Terus apa yang harus mereka lakukan? Ini mumpung teman-teman. Boleh deh. Follow aja @ethos.training. Ini di Instagram. IG. Oke. @ethos.training. Ethos.training. Iya, di itu Instagram. Anda harus follow itu. Ada lagi yang harus di follow? Atau juga follow saya boleh di @kang_nugi. Follow juga yang kedua @kang_nugi. Iya. Itu Anda harus follow dua-duanya. Ya, dan subscribe Jangan lupa apa channelnya? Kang Nugi Al-Afghani. Kang Nugi Al-Afghani. Karena di channel saya itu banyak sekali materi yang tadi. Materi yang tadi banyak banget disampaikan, materi-materi public speaking, komunikasi segala macam itu disampaikan dan itu free. Itu free gitu. Di sana. Tapi kalau misalnya Kang, aku pengen belajar Kang, tapi aku jauh Kang, ada di Kalimantan, ada di mana? Udah. Saya punya solusinya, ada e-learning juga ya. Insya Allah akan segera ada kita. E-learning juga. E-learning juga. Pokoknya lihat aja Instagramnya Kang Nugi. Iya. Ya, Kang_Nugi. Iya. Silakan Anda follow itu semua. Mungkin Kang Nugi boleh ngasih satu boleh, ini. Boleh. Yang terbaik ya. Nanti dapat apa Kang Nugi? Satu aja lah, cukup lah. Boleh. Mau satu atau mau dua boleh. Mau satu atau dua, boleh dua. Kelas online lah, boleh kelas online. Kelas online-nya yang Ethos Podcaster atau yang mana? Oke. Teman-teman silakan, tadi ada beberapa cara. Yang pertama Anda harus ikutin dulu Instagramnya Kang Nugi, tadi Kang_Nugi, terus juga ethos_training. Betul. Terus juga Anda harus juga subscribe juga channelnya Kang Nugi Al-Afghani. Dan setelah itu Anda komen di sini ya. Di sini. Silakan part paling mana
yang paling Anda sukai di 1 jamnya kita bersama nih. Karena asik kan kemana-mana nih, kesini kita. Silakan Anda ini ambil quotesnya di situ. Nanti kita akan pilih acak, Kang. Boleh. Mana yang Siap. paling bagus? Nanti insya Allah kita akan kontak Anda untuk bisa dapatkan satu orangnya, ya ada 2 orang gitu ya, yang bisa mendapatkan salah satu pelatihan online-nya Kang Nugi Al-Afghani. Iya. Makasih banyak nih Kang Nugi. Sama-sama. Satu quotes atau ada semangat buat teman-teman di sini. Iya, apa quotes-nya ya? Iya, Closing statement mungkin. closing statement ya. Jadi dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, kita telah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan potensi itu adalah untuk disyukuri. Dan cara mensyukurinya adalah kita menjadi yang terbaik. So, jadi yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan dengan potensi yang apapun yang Allah berikan kepada Anda. Kalau misalnya Anda bisa bicara, yuk jadi pembicara yang baik. Kalau Anda bisa menjadi konseptor, jadilah konseptor terbaik gitu. Dan minimal kita menjadi orang terbaik untuk keluarga kita. Itu aja, Kang. Luar biasa. Kang Nugi Al-Afghani. Ada juga satu penutup dari saya. Komunikasi adalah seni. Ini kata-katanya Kang Nugi gitu ya. Maka Anda, saya, dan kita semua harus belajar komunikasi, karena disitulah kehidupan kita akan dimulai. Saya Setia Furqon Khalid dan Kang Nugi Al-Afghani masih di Setia Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.